Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer, bacaan ini bersifat general reading ya, bisa saja resonate banget ke teman-teman, bisa juga enggak sama sekali. Energinya juga kadang bisa vice versa teman-teman, bolak-balik ya, entah kamu atau memang seseorang ini pada saat kalian menonton video ini langsung tertangkap mungkin seseorang tersebut ya. Kita lihat energinya. Mohon dukungannya teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Oke, di sini ada Ten of Cups. Kita lihat lagi. Two of Swords. Dan Temperance. Ada The Lovers. Ada The Hero. Ini aku ngerasain kalau dia ini sebetulnya kayak, kan ini kartu banyak yang positif ya teman-teman. Di sini benar-benar kartunya mayor arkananya juga keren-keren ya, ada Temperance, The Lovers, dan juga ada The Hierophant. Tapi di sini ada energi yang tidak mengenakan gitu, yang sedang dirasakan oleh seseorang tersebut. Dia tuh kayak nggak mau ngelihat bagaimana sih sekarang ini kondisinya kamu, karena dia ngerasa paham banget kamu nih kayak di matanya dia ya, di pandangannya dia ini, dari gambaran kartunya dia tuh nggak mau melihat keadaan kamu ya. Mungkin dia bisa mendengar ya, pura-pura tanya mungkin kepada seseorang atau kepada orang lain yang dekat dengan dia gitu, yang bisa jaga rahasia tanpa harus melihat bagaimana saat ini kondisi kamu, bagaimanalah intinya kamu ini sekarang punya kabar ya. Sebetulnya dia orang pingin tahu banget reaksi ya, pengen tahu banget perkembangan gitu dari kehidupan kamu saat ini gitu ya. Jadi perasaan dia tuh bisa dibilang ini kan adalah energi kebahagiaan ya, ada Ten of Cups, tetapi mengarahnya itu dia bahagianya hanya dengan keluarganya saja gitu ya. Jadi dia berbahagia, dia bisa senang gitu jiwanya, tapi hanya dalam lingkup keluarganya saja, tidak di area dengan kamu, tidak di area dengan mungkin beberapa orang yang dekat dengan kamu. Ini ada kaitannya pembacaan ini dengan diri kamu, karena kita narik energi dia seperti apa saat ini perasaannya ke kamu ya. Sebetulnya bahagia itu yang aku rasa di dalam beberapa kartu ini. Ada kartunya 5 ya, dan situ semua mencirikan bahwa dia memang sebetulnya hidupnya bahagia gitu ya. Dia juga sangat bahagia di lingkungan keluarganya. Tetapi kebahagiaannya tersebut tidak membuat dia serta-merta benar-benar bahagia jiwa raga gitu ya. Tidak betul-betul merasakan saya senang, gembira, lahir batin, enggak gitu. Pikirannya ke kamu terus ya. Hatinya gelisah terus. Kenapa? Karena dia kepingin tahu sih gitu, gimana sih kamu itu ke dia. Sekarang lagi mikirin dia enggak gitu loh. Ya, sekarang kamu lagi merasa bersalahkah, merasa kesepiankah, merasa apa gitu? Apa yang kamu rasakan sih sekarang ini ke dia? Sedangkan dia di sini dalam keadaan gelisah dan selalu kepo sama kamu. Kamu kayak gitu nggak sih ke dia? Seperti itu ya. Dan The Temperance ya, dia mempertimbangkan, mengulang, mengingat semua hal yang pernah dia lakuin sama kamu. Ya, dan dia terpikir beberapa waktu di mana sudah jauh, mungkin sudah lewat peristiwanya, dia pernah menyinggung perasaan kamu. Cups di sini kanan adalah tentang perasaan ya, dan tentang pikiran. Jadi sesuatu hal yang sudah terlewati, ya sesuatu yang terjadi, mungkin ada kebaikan pada diri dia ya melakukan hal tersebut. Namun di sini hatinya dia ini masih kayak belum ini ya, belum tenang. Terus pikirannya juga masih terus kepikiran tentang hal yang sudah terjadi itu ya, di antara kamu dengan dia.
Seseorang ini ngerasa perbuatannya dia itu memang harus dilakukan kepada kamu ya, itu untuk memperbaiki sikap dan cara berpikirnya kamu kepada dia, nih. Jadi dia menyalahkan kamu nih, bahwa sikap kamu ini harus diperbaiki, diluruskan, dikasih tahu gitu ya, bahwa sesuatu hal yang pernah terjadi di antara kamu sama dia adalah banyaknya, mmm, ketidaktahuan diri kamu terhadap dia, gitu. Seharusnya bagaimana kamu bersikap kepada dia, bagaimana kamu harus memikirkan sesuatu hal yang baik terhadap dia. Jadi orang ini tuh maunya kamu mikirin baik terus. Orang ini maunya di pikiran kamu itu dipikirnya baik. Perasaan kamu tuh harus selalu berbaik sangka terus sama orang ini, gitu ya. Dan salah sedikit aja dia nggak terima. Bahkan di sini dia mungkin seseorang ini ya ini mungkin teman kamu ya, bisa jadi tetangga dekat kamu. Orang ini tuh juga bisa jadi memang pacar kamu gitu atau memang ini pasangan kamu. Dia melakukan sesuatu hal yang di luar dugaannya dia gitu ya. Bahwa sebetulnya dia tidak mau melakukan sesuatu hal yang buruk terhadap kamu, tetapi dengan cara berpikirnya dia, cara dia menimbang semua hal yang terjadi di perasaannya dia, dia merasa tersinggung nih atas perbuatan kamu. Entah kamu bicaranya mungkin agak keras atau mungkin, merasa menyindir dia, merasa nyenggol dia, dia nggak terima gitu ya. Intinya dia nggak terima dan dia di sini ngerasa dianya itu bersih, suci gitu loh, ngerti ya? Dia orangnya kayak baik-baik gitu. Ya, terus kamu tuh berpikirnya dia tuh jelek gitu dan ini orang baper ya, kayak gampang kesenggol, terus kamu mungkin lagi ngumpul sama siapa, kamu lagi ketawa-ketiwi tentang apa, tapi nanti perasaan dia itu ngerasa kamu tuh lagi membicarakan hal yang buruk yang pernah dilewati kalian di masa lalu. Jadi dia curiga terus gitu ya. Padahal sebetulnya dia juga di sini sedang men-sharing semua ya, apa yang keluar dari pikirannya, dari hatinya supaya tidak terjadi sesuatu hal yang merugikan bagi diri dia termasuk juga dengan kamu. Dia di sini termasuk orangnya baik ya teman-teman. Artinya gini, dia ini orang yang selalu jaga diri, jaga sikap pada siapapun, tapi tidak pada kamu gitu loh. Kenapa? Dia beranggapan bahwa kamu ini mungkin punya, setara gitu loh. Dia kepingin berada di atas kamu, tapi sampai detik ini kok kayak setara terus gitu ya. Ini yang membuat dia tuh nggak suka, diremehin, nggak suka diabaikan gitu ya, dan di sini dia nggak terima dengan sikapnya kamu, berbuat demikian kepada dia. Oke, ini lebih kayak, apa ya teman-teman, energinya kayak lebih ke teman ya, teman yang punya perasaan iri karena dia ini selalu dianggap, setara, kamu tuh sama aja sama dia gitu. Sedangkan dia kepinginnya apa ya, mungkin kamu nganggap dia gini, dia sama aja sama kamu, tapi dia kepinginnya lebih dari kamu, maaf ya, agak keliru tadi. Jadi dia kepinginnya ada di atas kamu di sini, gitu ya. Terus, karena the lover di sini dia tahu ya, perbuatan dia salah, dia tahu. Dia ngerasa loh teman-teman, karena ini gelisah hatinya, dia kepoin terus makanya nggak tenang, karena memang orang ini nggak pernah berbuat salah sama orang lain loh, betul-betul ngejaga diri dia untuk tidak menyakiti orang lain, tapi cuma sama kamu aja dia kayak cemburu banget gitu ya. Ada kesannya kayak, ada saingan gitu ya, dalam batinnya dia tuh harusnya dia loh yang paling baik, paling bagus di antara, tetangga yang lainnya, tapi ada kamu tuh kayak ngerasa orang-orang tuh kayak semua tertujunya ke kamu. Sebetulnya teman-teman ya, di kartu The Lovers di sini juga dia tuh sayang gitu, mau pengen banget deket sama kamu. Jadi nanti kalau dia udah nyinggung perasaan kamu, udah nyenggol misalnya ya, misal nih kamu nih nyuekin dia gitu, karena di sini ada kartu ini yang aku mungkin bisa tarik kesimpulan kamu nih sebetulnya nyuekin dia. Mungkin nyuekin dia itu ngerasa, kamu nggak kepingin deket atau memang kamu ini punya energi yang, ya udah gitu ya, temenan aja tapi tidak bisa dekat. Nah, sedangkan si orang ini tuh kepingin deket sama kamu tapi nggak bisa ya. Jadi dia mungkin banyak mendengar nih, ini kan matanya aja yang ketutup, telinga enggak. Jadi dia banyak mendengar dari orang lain bahwa kamu ini mungkin bagus gitu ya. Jadi ceritanya itu dari mulut orang itu yang keluar selalu bagus dan di sini dia males gitu loh sebetulnya ngelihat kamu atau mungkin dia punya kontak, WhatsApp kamu ya.
Dia nggak berani mungkin untuk melihat bagaimana story kamu ya, dia nggak mau lihat seperti apa kamu, kalau denger aja mungkin dia masih sanggup ya, karena kupingnya masih terbuka, dia masih bisa mendengar dan dia nggak akan ngelakuin apapun yang bikin hatinya dia ini cemburu dan sakit. Dia akan menghindar untuk mengetahui seberapa jauh saat ini kamu punya kabar, punya kehidupan, gitu ya. Orangnya pengen deket sama kamu, the lovers ya. Sebetulnya orangnya penyayang loh, betul sekali. Karena ini orang kayak sama kamu tuh kenapa ya, dia juga ngerasa nih kenapa sih sama kamu ini kok kayak nggak bisa ini ya, nggak bisa tenang hatinya, nggak bisa damai. Dan belakangan ini teman-teman, dia tuh kepingin deket sama kamu lagi, the lovers. Dengan cara apa ya? Dia lagi mikir dan dia ngedapetin ide, dia pingin mungkin bersopan santun ke kamu. Mungkin nanti dia akan biasanya nggak pernah nanya, tapi tiba-tiba nanti nanya, mungkin nge-WhatsApp kamu atau mungkin juga, komen di kolom komentar kamu ya, di akun media sosial kamu, nanti dia tanya-tanya tentang sesuatu hal, terus nanti disisipkan kata-kata yang manis. Kan ini lovers ya, lovers itu kan cinta ya, tentang cinta, ketulusan. Tapi nggak tulus sih benernya, mau ada sesuatunya aja gitu, the lovers itu ya. Mencintai kamu itu mungkin karena ada something yang kamu miliki gitu. Jadi dia ngerasa rugi loh. Dia ngerasa perbuatannya dia ini yang mungkin ya dia nyindir kamu atau dia berkata-kata, ada yang menyampaikan, dia ngerasa tidak enak gitu. Tidak enak di sini ya. Mencoba untuk menjalin lagi lah silaturahmi dengan kamu. Pinginnya seperti itu, tapi ini masih belum ada pergerakan ya nih, karena di sini dia belum ada pergerakan. Dia cari-cari tahu, tapi di dalam alam bawah sadarnya dia sebenarnya kepingin deket sama kamu. Dan itu dalam waktu dekat dia akan melakukan usaha tersebut untuk bisa intinya berbahasa basi ya, karena dia ingin menyelesaikan perkara yang sudah dia buat dengan kamu. Kamu merasa pengen, sebetulnya kamu nggak ada komentar apapun kepada dia, atau memang udah pernah komen karena perbuatannya dia. Dan di sini tuh kayak dia ini merasa, ya ya gue salah nih, kenapa sih gue ngerasa harus gitu ya, kenapa dia ini harus memperbesar masalah yang kecil. Dan di sini dia menyesal, di sini juga atas pengetahuannya dia dan juga atas koreksi dari beberapa orang yang punya pengetahuan lebih, yang punya pengalaman. Mungkin dia dinasehatin ya, mungkin dia diluruskan dalam kesalahannya tersebut, sehingga kedapatinlah pada sekarang-sekarang hatinya ini mulai kayak pingin berbaikan dengan kamu. Tetapi yang aku melihat memang di sini dia juga banyak ini ya, seperti kayak memohon ampunan, tapi ini melalui orang lain gitu ya. Jadi ada orang lain yang dia jadikan tempat sharing ya, tempat meluangkan semua kepenatannya, dan dia mungkin orangnya bisa dipercaya, seseorang yang kuat mungkin menjaga rahasia yang ya dia cerita semua ke orang ini, dan orang ini mungkin memberikan jalan keluar ya, memberikan jawaban yang baik yang membuat jiwanya ini jadi merasa, oh iya ya, kenapa ya, dia dapat kuncinya gitu ya. Mungkin di dalam kehidupan ini dia merasakan keistimewaan, dia merasakan banyak keberuntungan pada saat kenal sama kamu atau dikenalkan oleh beberapa orang gitu ya kepada kamu, dia kepada kamu, dia ngerasa mulai terancam ya reputasinya. Ini banyak sekali ya energinya kayak seakan-akan tuh gini teman-teman, bahwa dia ini nggak punya celah untuk melakukan kebaikan lagi semenjak ada kamu di antara mereka gitu. Jadi dia ini nggak mau terabaikan atau orang-orang ini melupakan dia, gitu aja sih sebetulnya intinya. Tapi mungkin ini hanya gelisah jiwanya dia saja. Dan setiap manusia kan dapat ujian masing-masing ya teman-teman ya. Semakin tinggi pengetahuan, semakin tahu karakter manusia, maka akan semakin diuji seberapa hebat gitu ya dia punya cara untuk lepas dari masalah itu, karena dia sudah banyak pengetahuan, jadi ujiannya juga bertambah ya. Bagaimana cara dia menerapkan dalam sehari-hari, kan ditambah lagi ujiannya supaya naik lagi. Dan di sini dia ngerasain hal seperti itu kepada kamu secara energi gitu.
Dia merasa kebingungan ya, saat ini mau melakukan apa nih, cara apa nih supaya dia bisa kembali, bisa apa ya, seperjalanan lagi dengan kamu. Karena beberapa belakangan ini dia ngerasa jauh dan ngerasa kamu kayak mengabaikan atau nyuekin gitu ya, tidak melihat keberadaan dia, dan beberapa orang kawan yang dekat dengan kamu kayak mengabaikan dia juga, dan di sini dia ngerasa kayak menyesal ya gitu tuh ya kan. Dia ngerasa tiap hari dia kepikiran loh sama kamu, gimana ya caranya bisa temenan lagi sama kamu, deket lagi sama kamu, gimana cara negur kamu. Sedih banget gara-gara overthinkingnya dia, bapernya dia, akhirnya hubungannya yang tadinya udah biasa aja, yang udah jauh bertambah jauh. Ya, bertambah jauh dan dia banyak denger gosip, tambah aja dia sedih, tambah aja dia kepikiran, dan cari cara pun kayaknya udah sia-sia, dan dia juga udah nggak bisa lagi ngontrol keadaan diri dia yang penuh dengan rasa cemburu. Jadi dia cuman bisa melihat kamu dari postingan kamu atau dari media sosial. Dan bagusnya lagi kalau kamu nggak pakai perkataan-perkataan yang menyindir atau ngerasa ada energi seakan-akan kamu ini sedang diperhatikan seseorang dan energinya kayak nggak suka atau negatif ke kamu, tapi kamu mengabaikan hal tersebut karena kamu mungkin sudah tahu orangnya, dan kamu nggak mau juga menambah-nambah resiko terhadap diri kamu, karena di sini kamu bekerja mungkin di bidang media sosial, atau mungkin juga kamu terkenal sebagai seorang pemimpin dalam masyarakat, atau mungkin kamu juga terkenal sebagai orang yang sering memberikan nasihat. Jadi kamu kesulitan juga ya bagaimana kamu harus bereaksi terhadap orang ini. Dijauhi aja mungkin dengan cara seperti itu kamu sudah cukup memberikan jerat terhadap dia, dan dia juga ngerasa sangat kebingungan. Kenapa? Karena setiap kali ketemu sama orang lain selalu sedang membahas kamu tentang hal-hal yang menyenangkan, yang baik dari diri kamu, sehingga dia ngerasa panas ya, ngerasa tersinggung. Banyak energi cemburu yang dia rasakan saat eh, berkumpul bersama orang-orang yang mengenal kamu, dan dia merasa menyesal gitu ya, menyesal gitu, karena ada nasehat juga, dan kemudian orang ini juga memang bukan orang sembarangan ya, orang yang mengerti tentang hukum. Kamu juga bukan orang sembarangan, makanya kamu juga nggak bisa nerima orang yang suka sembarangan berpikir kepada kamu ya, memperlakukan kamu nggak akan toleran. Tapi kamu juga bukan orang yang pandai menyindir terus menyakiti dengan kata-kata, jadi cukup didiamkan saja gitu ya. Kalau orang ini sebagus ini, berarti kamu lebih bagus lagi dari orang ini ya. Kartu-kartu yang keluar ini adalah kartu yang ya mayor arkana yang bersifat positif. Artinya orang ini walaupun sudah melakukan kesalahan, dia masih bisa berpikir positif dan mau memperbaiki kesalahannya. Dan cuman memang dia sangat kebingungan cara apa nih yang bisa membuat diri dia kembali lagi komunikasi atau dekat dengan kamu. Dan lebih dari itu mungkin kamu lebih baik dari dia ya, karena kartu-kartunya seperti ini. Orang yang diiriinnya itu kamu, berarti kamu lebih ya. Lebih bagus. Kita lihat seperti apa saat ini kondisi dan perasaannya dia. Ada Knight of Swords, bener-bener kayak mencari kesibukan ya, tapi kesibukan itu kayak sia-sia gitu loh teman-teman, kayak nggak dapetin chemistry-nya, kebahagiaannya. Jadi dia sibuk sekali siang sampai malam, malam sampai pagi lagi, tapi dia itu nggak menemukan kesenangan. Jadi ada rasa kayak sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang dia kejar ini kayak susah banget didapetin. Tapi secara energi memang orangnya nggak pantang nyerah teman-teman, nggak pantang menyerah. Dia terus dia berjuang untuk membuat diri dia ini mungkin berhasil dengan cita-citanya ya saat ini, karena kondisinya memang nggak tenang secara pikiran dan hati. Terus terbayang, teringat perkataannya dia sendiri yang ngomongin kejelekan kamu, sehingga dia memang sulit sekali untuk menenangkan pikirannya, hatinya. Makanya dia menyibukkan diri dengan berbagai hal untuk bisa melupakan sikapnya yang negatif tersebut, dan dia ingin
pingin banget menghapuskan dari ingatannya dia dan kebayang-bayang melulu kepada kamu karena dia mengakui ya kamu punya banyak kelebihan dan dia juga melihat materi kamu juga mungkin kamu orang yang sederhana tapi terlihat elegan, terlihat pandai mengontrol diri, terlihat biasa aja tapi buat dia yang memandang kamu itu kamu ini istimewa entah ya tapi dia ngerasa mengakui gitu ya, dia mengakui kamu punya kelebihan, kamu punya sesuatu hal yang nggak dia miliki dan di sini dia menerima. Karena dengan hanya seperti itu, dia bisa menyembuhkan luka batinnya. Rasa cemburu, rasa tidak ingin saingi oleh kamu cukup besar perasaan itu. Jadi dengan cara dia meredakan hatinya, memikirkan kebaikan kamu, mengakui dari ujung kepala sampai ujung kaki ya, apa yang, sebenarnya biasa aja dari kamu tapi terlihat di mata dia ini luar biasa dan dia memuji-muji kamu padahal mungkin ya kamu terlihat sederhana gitu, tapi dia ini berusaha untuk menyembuhin diri guys ya. Jadi dia menarik sebuah, gambar atau mungkin kalimat dan dia mungkin bergumam di dalam batinnya kalau, "Wah, emang iya ya orangnya keren banget, bisa ini, bisa" nah, jadi kayak itulah cara dia untuk bisa mengalihkan energi negatif yang hampir mungkin, menguasai diri dia dan betul-betul dirundung kecemburuan yang tinggi yang membuat dia juga mungkin sangat, mulai memberikan pengaruh yang negatif ke sekitarnya ya. Banyak orang mungkin juga yang kebingungan harus memilih siapa di antara kamu atau dia, tapi yang pasti dia juga tidak mau teman-temannya yang kenal sama kamu itu menjauh dari kamu dan dia juga nggak mau merasa kesepian juga karena atas perbuatannya dia beberapa teman-teman dari kamu juga mulai berpikiran yang tidak baik ke dia. Dia di situ dilema sekali gitu, dilema banget atas sikapnya dia, makanya dia tuh banyak mengurung diri. Bukan berarti dia itu nggak mau keluar rumah, nggak mau menyapa orang, tapi banyak melamun ya, banyak merenung atas sikapnya dia, atas mungkin ucapan yang dia bilang kemarin mungkin mengganggu perasaan kamu dan itu membuat diri dia juga terganggu secara batin. Dia nggak punya fokus dan konsentrasi karena kesalahan yang dia buat ini bener-bener kayak ngabisin amalnya gitu. Jadi ngerasa kayak aduh ngapain sih gue kemarin ya, kayak nyesel teman-teman ya. Dan sesalnya ini nggak bisa dia bergerak untuk melakukan hal apapun ke kamu karena gengsinya juga cukup besar ya, karena dia ngerasa setara atau berada di atas kamu gitu. Jadi ya nggak mungkin dia melakukan satu pergerakan yang akan menghancurkan reputasinya dia yang terkenal punya pemikiran yang baik ya. Lalu di sini ada fake of ones, teman-teman. Dia berusaha untuk membahagiakan diri dia. Yang sebenarnya ini tuh dia mulai mulai kepo sama kehidupan kamu, mulai dikit-dikit ngintip ya. Dan ini mungkin memberikan motivasi atau memberikan satu energi ke dia ingin melakukan hal yang sama. Karena mungkin dia ngeliat story kamu yang tetap bahagia ya, ceria, punya walaupun fotonya cuma sendirian atau mungkin kalimat yang kamu buat dalam story kamu sederhana tapi kayak seakan-akan mengisyaratkan kamu tuh bahagia, kamu tuh menerima semua hal yang ada di alam semesta ini. Jadi kayak nggak narik energi dia gitu loh. Kamu kayak benar-benar bisa membatasi atau tidak terpengaruh energi dia yang sedang cemburu sama kamu. Kayaknya kamu juga tahu sih kalau dia ini punya perasaan cemburu ya, iri hati sama kamu, tapi kamu em, menutupi ya sikap kamu, keadaan jiwa kamu dengan pose mungkin diri kamu di story ya. Yang dia ngintip-ngintip gitu pengen tahu dan dia tuh juga pada akhirnya ngikutin karena dia susah teman-teman, hatinya gelisah banget jadi harus memperbaiki apa ya, tingkah lakunya ya. Dan dia juga mungkin udah mulai merubah yang biasanya mungkin story-nya alay selalu nyindir-nyindir ya, mulai berganti dengan memoto diri dia dari ujung kepala sampai ujung kaki, ngeliatin gitu kalau dia juga punya kelebihan, kalau dia juga punya kekurangan, kalau dia juga menerima kelebihan dan juga menerima kekurangan untuk menutupi
kesalahan atau, pingin dapat pandangan dari orang-orang yang mungkin dia nggak sengaja nih nyeritain kamu ke lingkungan itu, padahal orang itu tuh baik banget sama kamu dan untuk mengobati gelisahnya ini dia menutupi dengan mengikuti kamu, kepoin kamu dulu seperti apa stylenya, seperti apa nih, gaya bicaranya ngikut ya. Orang ini benar-benar sedang gelisah banget dan susah banget di otaknya ini untuk ngelupain kamu ya. Knight of Wands tuh, pura-pura gembira, bahagia padahal panas. Panas hati, panas pikiran. Ini kasihan banget teman-teman, bener-bener dia tuh susah banget keluar dari hal seperti ini. Dan dia ini mencoba untuk keluar, bahkan bener-bener berbuat sesuatu yang intinya dia mau membersihkan energinya dia sendiri yang betul-betul, mendatangkan hal yang, eee, kurang baik ke diri dia, sering emosi, sering, nggak ada hujan, nggak ada angin, sering marah, sering, jengkel hati, panas hati, dia nggak mau mikirin kamu, dia sudah merelakan ya. Di sini sih ngerasanya cuman, apa ya, walaupun keadaannya lagi nggak enak di dalam, kondisinya dia, di dalam dirinya dia, tapi dia berusaha untuk mencari satu energi yang bisa membantu dia itu luka luka atau panas hatinya ini hilang gitu ya. Kayak ingin bersenang-senang dengan caranya dia, tapi kok dia nggak dapat gitu kesenangan tersebut. Nah ya, kondisinya seperti itu membuat diri dia teringat lagi dengan kamu, sepertinya nih kata dia nih ya, dia pingin harus minta maaf nih ke kamu. Dengan cara itu aja yang bisa membuat jiwanya ini bisa tenang, gelisahnya ini bisa tenang. Dia nggak mau mikirin orang-orang yang di sekitarnya yang tahu tentang tabiat dia ya, atau dia nggak sengaja ya membicarakan kamu, dia udah nggak peduli dengan orang lain. Dia hanya ingin kepada kamu gitu, pingin minta maaf, tapi di sini teman-teman pengen melepas energi yang dia simpan gitu loh. Dia ingin menselaraskan dengan, cita-citanya dia ya, pengen jadi orang baik, pengen jadi orang bener gitu, tapi dia nggak akan pernah bisa gitu untuk mendapatkan keselarasan dari semesta sebelum meminta maaf ke kamu gitu ya, sebelum meminta apa sih, menyesalilah semua perbuatannya mendatangi kamu. Seenggaknya walaupun dia nggak bisa datang, dia bisa melakukan apapun itu, tapi kamu harus didatengin atau kamu harus tahu dia ini minta maaf gitu. Ini yang aku tarik ya, dia bisa sembuh sih kalau dianya ini harus minta maaf langsung gitu. Kalaupun nggak bisa ketemu ya WhatsApp atau apalah gitu ya. Bukan lewat candaan, bukan lewat, saling puji-puji gitu ya, tetapi emang harus bener-bener ngomong kalau dia nyesel, kalau dia minta maaf atas kekeliruan yang dia buat. Itu aja sih sebetulnya yang akan membuat dia selaras lagi dengan, cita-citanya dia ini ya. Dia mungkin lagi, memang orang yang berada di jalan yang benar, tapi namanya manusia ya kan punya rasa cemburu, ada aja ya ujian gitu karena memang manusiawi ya semua datang, di saat yang tidak diinginkan. Semesta itu kan juga harus menguji sejauh mana sih pengetahuan kita, sejauh mana sih kekuatan mental kita ya. Jadi kalau mengerti tentang A, B, C, D maka kan akan diuji. Semuanya itu sebetulnya masalahnya apa sih semesta sampai harus memberikan kita hal seperti itu ya, sebetulnya kita harus kembali lagi kepada kodrat kita ya sebagai manusia gitu, tempatnya baik dan salah gitu. Jadi ya kalau salah ya minta maaf, kalau baik ya jangan sombong gitu ya. Karena kita emang manusia gitu, nggak bisa kita sok suci ya, dan juga kita nggak terlalu juga jangan terlalu juga insecure karena banyak kesalahan, banyak kekurangan, karena yang hitam belum tentu kotor ya, dan yang putih pun belum tentu banyak yang suka ya. Kebanyakan orang-orang yang seperti itu justru dijauhi orang. Kenapa? Karena mungkin mudah tersinggung gitu kan. Mudah, ya karena nggak mau disetarain, nggak mau duduk bareng, karena ngerasa punya predikat tinggi sendiri ya kan. Tetapi kalau orang yang hitam itu biasanya juga tidak menilai dirinya itu tinggi, dan dia juga menerima siapapun ya, dan dia bisa berada di tempat manapun tanpa harus, terkontaminasi. Jadi dia udah punya pendirian yang kuat. Jadi kalau kita ya intinya
semua ini memang ada sebab akibat ya. Semua ilmu yang dipelajari, semua pengalaman yang kita lewati, semua itu memberikan hikmah sendiri dan ada pelajaran yang harus kita ambil, nggak cuman buat kita jadikan pengalaman doang, tapi ada pelajarannya, harus diambil hikmahnya, syukurnya gitu ya. Makanya kita terjauh dan terhindar dari sikap atau buruk sangka, ria ya. Terutama adalah cemburu, ini yang merusak, membakar energi positif yang kita punyai ya. Jadi hangus gitu ya, jadi sia-sia usahanya untuk mengumpulkan amal selama ini. Dan teman-teman tahu ya, dia sekarang cuma bisa diam. Bagaimana caranya untuk bisa ketemu sama kamu? Waduh, pusing, banyak pikiran banget ya. Dia orang di dalam batinnya ya, di dalam perasaan tergelapnya, ada sisi gelapnya juga mengatakan, udahlah baikan aja lah, nanti kamu banyak pusing, banyak capek, akhirnya badan juga pada sakit nih. Orang kayaknya sakit kepala terus guys ya, sakit di daerah wajah atau mungkin di dalam rongga mulutnya ya, di kepalanya sakit terus, dan mungkin juga kupingnya, pendengarannya juga jadi kurang nyaman, sering marah, dikit-dikit kalau ngedenger suara yang bising cepet marah, energinya jadi negatif ya, banyak membuat diri dia ini sakit badan gitu, gara-gara banyak pikiran, mikirin pengen minta maaf ke kamu tapi nggak berani. Nggak berani ya, karena gengsi gitu besar. Dan Knight of Pentacles ini dia ngerasa mungkin awalnya sosok yang sering dicari orang, tapi kali ini dia harus nyari kamu demi untuk meminta maaf kepada kamu. Rasanya itu mustahil buat dia melakukan hal itu, tapi sebetulnya dia pingin banget komunikasi sama kamu, minta maaf sama kamu, ngebahas ini bener-bener, tapi dia mengabaikan itu karena dia memang terlihat seperti orang yang sudah dewasa ya, terlihat orang yang punya ya intinya dia orang bijaksana gitu ya. Jadi dia ngejaga image-nya gitu. Dari sikap diamnya ini sebetulnya dia sangat gelisah banget teman-teman. Dia mengakui kamu punya kelebihan ya, dari diri dia lebih gitu. Dan di sini dia benar-benar tidak punya cara karena ngerasa dirinya hebat. Susah kan kalau punya perasaan yang seperti ini. Oke teman-teman, ini Rising Sun Moon ya, dari zodiak siapa. Mungkin juga ini ada Merkurinya kamu, Marsnya kamu ya, yang bikin kamu ngerasain kayak gini. Mungkin Mars kamu yang bergerak terlalu tinggi, terlalu dominan mungkin ya di pembacaan ini adalah si zodiak apa nih, kayaknya semua ya ada ya. Ada Sagittarius, ada Taurus, Gemini ya, terus ada Aquarius, ada Libra, lalu ada Gemini lagi, ada Virgo, Cancer, Leo, ada Libra, ada Capricorn, dan juga ada energi dari Libra, Aquarius, dan Gemini. Jadi ini kebanyakan energinya Libra sama sama Gemini. Tapi enggak ya, baik-baik aja. Mungkin kamu lagi bersih tegang. Kalau aku kan liatin di bottom of the deck-nya ya, mungkin kamu lagi ada masalah sama orang yang Sagittarius ya. Jangan-jangan Mars kamu atau Mercury kamu Aquarius, Sagittarius ya. Atau kamu sedang bermasalah dengan Capricorn. Ya, bisa dilihat. Atau mungkin juga ada dengan orang Taurus ya. Biasanya memang orang-orang yang kelihatannya berwibawa itulah orang-orang yang elemen tanah ya. Orang-orang yang banyak gaya terus banyak ngomong itu juga agak susah memang. Buat bisa nyaingin orang-orang ya. Itu ya intinya, jangan terlalu ingin terlihat besar, hebat ya. Belum tentu orang yang diam itu bodoh. Ya belum tentu orang yang banyak bicara juga orang bodoh. Kebanyakan orang yang hahaha ternyata orang yang banyak nyimpen apa teman-teman, yang orang banyak bercanda, banyak ngebanyol, dia suhunya ya. Kebalikannya, kalian sering denger kan dari para konten kreator itu nggak pernah loh si
apa namanya, si Aquarius itu di-list sebagai orang yang A, B, C, D. Dia tuh nggak pernah orang yang paling galak, Aries gitu kan. Orang yang paling cantik, paling ganteng, Leo. Terus orang yang paling bebas, Sagittarius. Orang yang paling kaya, paling pintar, siapa, Libra, Capricorn. Jadi Gemini gitu. Jadi Aquarius itu yang dapat predikat terpintar pun juga lewat karena dia cueknya itu adalah dia pemerhati, guys. Pemerhati, dan dia loh suhunya, dia paling jagonya, dia jago beraksi tapi tidak ketahuan sama si konten kreator. Mungkin karena dia juga pintar menjaga rahasia dirinya, tidak pernah membongkar dia dekat dengan siapa, dia berbuat apa. Beda dengan mungkin zodiak lainnya selalu mengaku dia habis berbuat apa, dia habis ngapain. Nah, gitu deh. Oke, teman-teman semuanya, ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau ada yang kurang apa ya, kurang enak, menyinggung perasaan, mohon maaf lahir dan batin. Kalau kamu suka dengan videonya, jangan lupa klik tombol like-nya, dan see you, bye bye semuanya.